Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada seluruh mahasiswa kelas kewirausahaan, mohon maaf sebelumnya karena pada minggu ini perkuliahan tidak bisa saya laksanakan secara luring, maka saya akan menjelaskan materi untuk minggu ini menggunakan media daring, menggunakan video ya. Minggu ini adalah materi kita yang terakhir, teman-teman semua ya, seperti yang pernah saya kemukakan minggu lalu. Materi terakhir ini akan membicarakan mengenai atau mendiskusikan mengenai perlindungan usaha. Jadi perlindungan usaha di sini ialah bagaimana sih atau apa sih yang harus dilakukan ya kita sebagai seorang wirausahawan untuk merencanakan ya perlindungan atau mempersiapkan nih perlindungan-perlindungan apa untuk usaha kita ya agar usaha kita tetap berjalan dengan lancar walaupun nanti menghadapi berbagai resiko-resiko yang mungkin nanti resiko itu tersebut bisa resiko yang bisa kita prediksi sebelumnya, bisa juga yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya ya. Mari kita coba sama-sama lihat ya apa saja sih isi materi tentang perlindungan usaha. Oke, yang pertama untuk membahas mengenai konsep perlindungan usaha, kita harus tahu dulu mengapa perlindungan usaha itu sangat diperlukan. Ya, perlindungan usaha itu sangat diperlukan karena adanya unsur resiko. Nah, ya jadi ya risiko itu memang pasti terjadi, bisa tidak ya. Sesuatu hal yang tidak kita inginkan ya, tapi itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Nah, ya namanya hidup. Nah, hidup ini memang penuh resiko ya. Kita saja mamanya pergi ke kampus, itu resikonya sudah sangat banyak sekali tuh teman-teman ya. Bisa mudah-mudahan tidak ya. Bisa kita ada hambatan di jalan ya, bisa mungkin ada yang macam-macam lah, bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi kita sakit ya dan sebagainya. Nah, itu bisa saja terjadi, namanya juga resiko. Nah, sama dengan usaha, usaha juga mengandung berbagai resiko ya. Nah, dalam praktiknya resiko dapat terjadi karena dua hal. Pertama, karena unsur disengaja dan ada unsur yang tidak disengaja. Wah, kalau unsur yang disengaja itu seperti apa? Nah, unsur yang sengaja ini kemungkinan besar dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Ya, pihak-pihak tertentu di sini yang dimaksud ialah pihak-pihak yang mungkin tidak menyukai atau kurang suka mungkin dengan eksistensi perusahaan kita. Ya, bisa dari pesaing, bisa dari masyarakat, ya bisa dari karyawan kita sendiri misalnya ya. Melakukan sesuatu sehingga terjadilah masalah di perusahaan kita ya, tapi itu disengaja sebetulnya unsurnya untuk menjatuhkan perusahaan kita, mempunyai nama baik dari perusahaan kita. Nah, ada juga risiko yang memang tidak disengaja, teman-teman. Ya, jadi dalam berwirausaha, risikonya itu memang banyak sekali ya, tergantung dari jenis usahanya. Misalnya, bisa terjadi kebakaran, ya, ada bencana alam mungkin, atau terjadi pencurian, kehilangan, dan sebagainya. Karena itulah kita harus siap-siap nih, harus antisipasi juga ya. Yang sampai kita merasa, oh rasanya selama ini nggak ada apa-apa kok. Nah, mungkin belum saja. Nah, ada baiknya kita juga berjaga-jaga ya untuk mengantisipasi beberapa resiko. Oke, ada beberapa hal teman-teman ya yang bisa kita lakukan untuk melindungi usaha kita. Ya, di sini istilahnya adalah payung untuk melindungi usaha kita ya. Yang pertama, teman-teman, kita menetapkan SOP ya. Jadi seluruh pekerjaan yang dilakukan di perusahaan kita atau di usaha kita ya itu harus sesuai dengan SOP yang sudah diberlakukan, sesuai dengan prosedur dan tata tertib kerja. Ya, dengan mematuhi dan melaksanakan seluruh prosedur, kemungkinan bisa meminimalisir terjadinya risiko, misalnya kecelakaan kerja dan sebagainya, atau kesalahan-kesalahan lainnya. Kalaupun
walaupun kita sudah mengikuti SOP nih ya, lalu tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja, terjadi kesalahan dalam pekerjaan, itu akan sangat mudah bagi perusahaan untuk men-tracing nih, kira-kira nanti kekeliruannya itu ada di tahap yang mana, di prosedur yang mana, ya. Nah, itulah gunanya, makanya perusahaan kita tuh apapun jenis usaha kita, kecil, besar, menengah, itu kalau bisa seluruh pekerjaan yang dilakukan harus menaati SOP yang sudah kita tetapkan. Ya. Lalu kemudian menyediakan alat pengaman. Nah, ya, jadi perusahaan ini hendaknya menyiapkan alat bantu bagi seluruh karyawan. Misalnya, jika kita punya pabrik ya, jadi seluruh karyawan itu kita lengkapi mungkin dengan ada khusus kalau masuk itu harus pakai sepatu, harus pakai topi ya, atau mungkin harus ada kacamata. Jadi tergantung dia perusahaannya ini apa nih, ya. Mungkin ada kacamata, alat pelindung mata ya, seperti kacamata pelindung ya. Harus pakai topi, lalu kemudian macam-macam. Biasanya perusahaan itu setiap perusahaan atau jenis usaha punya standar masing-masing. Kalau sekarang, kalau mungkin kita restoran ya, itu harus semua karyawannya pakai sarung tangan ya dalam membuat makanan ya, pakai masker ya, lalu pakai tutup. Biasanya kalau kokinya tuh ada topinya ya teman-teman ya. Nah, itu supaya apa? Supaya rambut dan sebagainya itu tidak masuk ke makanan. Jadi menyediakan higienitas dari produk yang kita buat gitu. Nah, ini untuk apa teman-teman? Intinya lagi-lagi tujuannya untuk memperkecil tingkat resiko. Nah, hal yang ketiga yang bisa kita lakukan ya untuk mengantisipasi resiko ialah dengan meminta penanggungan perusahaan asuransi. Jadi nih perusahaan kita tuh kalau bisa ikut dalam asuransi, teman-teman. Mungkin tahu sendiri ya, sekarang ada paling tidak ikut BPJS ya. Nah, kalau tidak salah tuh sekarang diwajibkan tuh seluruh usaha, baik itu kecil, menengah, dan besar ya, itu karyawannya itu semua harus didaftarkan dalam BPJS. Wah, untuk apa Bu? Saya kayaknya usahanya tidak berisiko kok, bukan pabrik ya. Kita hanya ini saja penjualan aja lah. Risiko itu belum tentu saja terjadi di saat kita bekerja ya, atau saat karyawan kita bekerja. Bisa juga mungkin pada saat dia berangkat kerja ya, dia mengalami kecelakaan sehingga harus dirawat. Nah, apakah perusahaan kuat untuk membantu perawatannya? Ya, kalau perawatan mungkin 1-2 minggu mungkin perusahaan masih bisa menanggung ya. Tapi kalau tiba-tiba dia mendapatkan kecelakaan yang cukup berat, tentu perusahaan tidak akan bisa terus menanggung. Nah, itulah gunanya ikut asuransi ya, seperti BPJS atau asuransi lainnya. Hal-hal seperti itu nanti bisa dihandle atau diatasi dengan bantuan perusahaan asuransi. Jadi ini saya sangat rekomen nih, paling tidak kalau nanti teman-teman buka usaha ya, coba pertimbangkan mungkin paling tidak punya BPJS ya, untuk pemilik maupun karyawannya. Oke, kita lihat di sini ada beberapa jenis-jenis resiko kerugian ya. Yang pertama ada resiko jiwa, itu jiwa pengusaha dan seluruh karyawannya akan terancam pada saat mereka bekerja. Misalnya kecelakaan dalam penggunaan mesin. Ini penggunaan mesin hati-hati ya. Bisa macam-macam nih kecelakaannya, bisa terkena tangan ya, bisa terpotong ya kalau tidak hati-hati nih ya menggunakan mesinnya, bisa tersengat listrik ya, tertabrak kendaraan di jalan, baik dia mau pergi kerja maupun dia mau pulang ya, dan sebagainya. Itu resiko, beberapa jenis resiko jiwa. Ada resiko juga kehilangan harta ya. Kemungkinan harta milik perusahaan itu bisa aja hilang, terjadi pencurian ya, kebanjiran mungkin teman-teman. Kebanjiran tuh akhirnya rusak semua ya mesinnya perusahaan tersebut, itu bisa terjadi kebakaran. Nah, itu nanti siapa yang mau nanggung? Kalau perusahaannya dananya banyak ya, tapi kalau enggak kan ada baiknya kalau kita punya asuransi kan, paling tidak asuransi bisa mengganti kerugian yang kita alami ya. Lalu kemudian resiko penggantian kepada pihak lain ya. Resiko ini disebabkan biasanya karena kesalahan perusahaan. Misalnya karyawannya ya salah prosedur,
akhirnya menyebabkan pihak konsumennya mengalami penderitaan ya. Misalnya nih umpamanya kita salah ya, kekeliruan dalam satu SOP ya, umpamanya dalam banyak sih beberapa usaha ya. Misalnya kalau kita memproduksi makanan ya keliru, sehingga terjadi yang memakan konsumennya itu sakit ya, keracunan dan sebagainya. Nah, itu hati-hati tuh. Itu biasanya kesalahan dari karyawan ya, atau kemungkinan juga kita punya perusahaan laundry ya. Perusahaan laundry itu kekeliruan nih umpamanya ya, mencucinya sabunnya keliru, akhirnya malah jadi luntur ya. Nah itu kan akhirnya perusahaan harus ganti kan. Nah ini menjadi akhirnya tapi apa, kesalahan karyawan, tapi tetap nama yang dibawa adalah nama perusahaan ya. Customer kita nggak tahu tuh itu siapa ya, dia taunya perusahaannya, dia nggak tahu karyawannya si A si B yang membuat kesalahan. Pokoknya intinya dia akan minta ganti rugi ke perusahaannya langsung ya, atas nama perusahaan. Oke, kita lihat klasifikasi risiko menurut perusahaan asuransi. Di sini ada risiko murni, yaitu kepastian terjadinya suatu kerugian atau adanya peluang atas harta atau jiwa perusahaan. Contohnya ya, ini murni betul-betul resiko ya, umpamanya rumah terbakar, mobil tertabrak ya, muatan kapal tenggelam dan sebagainya. Ada juga resiko spekulatif, yaitu adanya peluang untuk memperoleh keuntungan dan peluang untuk memperoleh kerugian. Ini umpamanya usahanya resikonya tinggi ya, bisa untungnya bisa tinggi sih, tapi ruginya banyak juga ya. Spekulatif nih. Lalu ada resiko individu. Resiko yang ditanggung oleh pribadi seseorangnya. Resiko ini terdiri dari resiko pribadi, resiko harta, resiko tanggung jawab. Oke. Nah, yang terakhir kita akan melihat cara melindungi usaha dan tujuan asuransi ya. Oke, jenis asuransi menurut fungsinya ada asuransi kerugian ya, di sini umpamanya asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan ya. Ada asuransi jiwa. Nah, ini teman-teman udah lihat sendiri banyak ya perusahaan asuransi ya. Ada BPJS, ada AXA, ada macam-macam deh ya. Ada Sinarmas juga ada ya. Lalu ada, banyak sekali kalau menurut saya. AIG ya, itu banyak sekali. Itu semuanya klaimnya macam-macam tuh teman-teman. Ada asuransi jiwanya, pokoknya kalau kita sakit ya. Ada asuransi untuk tenaga kerjanya ya, tenaga kerjaan macam-macam ya. Lalu ada reasuransi. Reasuransi itu ialah perusahaan asuransi yang mengasuransikan lagi ke perusahaan yang lainnya yang lebih. Jadi perusahaan asuransi dia juga mengasuransikan ke perusahaan asuransi lainnya yang lebih besar ya. Oke, kepemilikan perusahaan asuransi ini ada yang milik pemerintah, BPJS ya, ada yang milik swasta, ada yang milik asing, teman-teman. Milik asing ini banyak juga ya, asuransi asing kalau teman-teman lihat ya. Ada yang juga milik campuran ya. Tujuannya apa sih perusahaan asuransi ya? Yang penting kayaknya kita kalau udah punya asuransi sih rasanya sih kayaknya aman ya. Aman, terus tenang ya. Kalau nanti biasanya asuransi ini programnya banyak sekali ya. Kalau nanti nggak ada klaim ya selama berapa tahun, kalau selama 5 tahun itu nanti dia bisa dikembalikan, ada cashback ya berapa persen seperti itu ya. Terus terhindar dari risiko kerugian. Intinya kalau saya lebih kerasa aman lah kita dalam melaksanakan kegiatan ya. Lalu kemudian memperoleh penggantian akibat kerusakan ataupun kehilangan baik milik sendiri ataupun milik orang lain. Jadi misalnya nih teman-teman punya asuransi kendaraan ya. Kalau teman-teman itu tiba-tiba tabrakan di jalan ya, mudah-mudahan enggak ya, tapi kalau terjadi tabrakan misalnya, itu asuransinya tidak hanya mengganti, maksudnya kesalahan bisa baik kesalahan kita ataupun kesalahan dia. Asuransi itu tidak hanya mengganti punya kita, teman-teman ya. Mungkin kita yang salah ya, yang nabrak, itu dia bisa saja dia mengganti dua-duanya. Jadi mengganti kita juga dan mengganti juga yang ditabrak, yang kita tabrak gitu.
Nah, jadi kan betul-betul terjamin. Nah, kita nggak perlu nanti pusing lagi gimana nih ganti ganti kendaraan kita aja udah kita pusing ya. Lalu bagaimana lagi nih mengganti punya kendaraan milik orang lain. Nah, dengan asuransi itu akan relatif lebih aman ya. Oke teman-teman, rasanya itu saja materi kita yang terakhir pada hari ini. Nanti mungkin saya minta ya teman-teman nanti di ujian akhir itu mempersiapkan ya kira-kira konsep perlindungan apa yang akan teman-teman aplikasikan di usaha yang di rancangan usaha yang teman-teman buat nanti pada saat ujian akhir ya. Jadi apakah mau karyawannya diberikan BPJS ya, lalu bagaimana caranya teman-teman meminimalisir resiko, apakah menetapkan SOP ya, atau ada nggak peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengamankan pada saat dilakukannya produksi ya, atau pada saat karyawan tersebut bekerja. Nah, itu nanti teman-teman bikin perencanaannya ya nanti supaya nanti pada saat ujian akhir itu kemungkinan nanti akan saya tanyakan ya. Jadi teman-teman sudah bisa mempersiapkan jawabannya, nanti tidak bingung lagi ya. Oh ya, terakhir saya juga ingin karena ini kuliah kita yang terakhir dan kita tidak sempat untuk bertatap muka, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dalam perkuliahan saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 ya. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf nih teman-teman jika selama saya mengajar 14 kali pertemuan ini pasti penjelasan saya masih banyak yang kurang jelas. Saya sering mengganti-ganti jadwal ya, mengganti waktu termasuk hari ini nih ya. Karena memang agak ada kesibukan juga ada karena yang mungkin ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggal, tapi saya tetap berusaha untuk tetap mengganti perkuliahan ya, sehingga teman-teman tetap kuliah 14 kali ya. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu lagi di semester yang akan datang. Sukses untuk ujian akhirnya dan semoga nilainya semua bagus ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.